هذه حربي اللي أخوضها شخصيا، ولا أريد أن أفارق الحياة إلا وأرى الشرق الأوسط في مقدمة مصاف العالم، وأعتقد أن هذا. Di tengah euforia masyarakat Timnas Indonesia berpesta atas kemenangan penting laga Timnas Indonesia versus Arab Saudi tadi malam. Begini faktanya. والشعبية لكن ما أجمل هذا. Di tengah euforia masyarakat Timnas Indonesia berpesta atas kemenangan penting laga Timnas Indonesia versus Arab Saudi tadi malam. Innalillahi, inilah bukti kesombongan menghancurkan segalanya. Bencana besar datang. Pangeran Arab Saudi ngamuk-ngamuk usai tim nasionalnya dipermalukan di markas Timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, pergantian pelatih tidak membuat Arab Saudi terlihat istimewa di mata Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada pertemuan kedua dalam grup C ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, Selasa 19 November. Gelandang muda Marcelino Ferdinand menjadi bintang kemenangan Timnas Indonesia dengan borongan 2 gol pada menit ke-32 dan 57. Kemenangan tersebut membuat Indonesia mendominasi atas Arab Saudi pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia mencatatkan rapor 1 kemenangan dan 1 kali imbang lawan The Green Falcons. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Pangeran Arab Saudi, Muhammad bin Salman Al Saud langsung ngamuk setelah mengetahui hasil pertandingan Indonesia versus Arab Saudi tadi malam. Begini pernyataan kecewanya. Pangeran Arab Saudi Muhammad bin Salman Al Saud mengungkapkan kekecewaannya setelah tim nasional negaranya takluk dari Timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Salman mengkritik keras para pemain Arab Saudi yang dinilainya tidak serius mempersiapkan diri menghadapi pertandingan penting tersebut. Menurut sang pangeran, para pemain Saudi terlalu sibuk dengan media sosial sebelum laga melawan Indonesia pada Selasa 19 November. Sang pangeran itu menilai kurangnya fokus menjadi salah satu penyebab kekalahan tim. Kami berharap bisa meraih kemenangan hari ini, tetapi sayangnya ada masalah mendasar dalam tim nasional. Para pemain lebih sibuk dengan Snapchat daripada memahami pentingnya misi nasional yang mereka emban, ujarnya seperti dikutip dari Koora. Mereka semua sudah merasa seperti bintang besar, mereka juga terlalu meremehkan Indonesia, mentang-mentang akan melawan Timnas Indonesia yang merupakan tim lemah. Mereka bersantai dan bermain media sosial terlalu lama. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Shin Tae-yong, bravo PSSI, ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia, buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia, tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Salman juga menyoroti penampilan buruk hampir seluruh pemain Arab Saudi dalam pertandingan tersebut. Ia hanya memberikan apresiasi kepada kiper Ahmed Al-Kassar yang dianggap tampil baik dan mencegah kekalahan lebih telak. Hari ini, semua pemain bermain buruk kecuali Ahmed Al-Kassar. Jika bukan karena dia, kekalahan Arab Saudi mungkin sudah dipastikan lebih awal, lanjut Salman. Kekalahan dari Indonesia menjadi tamparan keras bagi tim Arab Saudi. Ini adalah kekalahan pertama mereka dari Timnas Indonesia sepanjang sejarah pertemuan kedua negara. Muhammad bin Salman Al Saud menyebut hasil ini merusak kampanye Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita seharusnya melakukan perubahan besar di tim nasional setelah Piala Asia 2023.
Tidak ada yang menyangka kami akan kehilangan 7 poin di kandang sendiri, apalagi kalah dari tim yang sebelumnya belum pernah mengalahkan kami, tambah sang pangeran. Kekalahan ini membuat posisi Arab Saudi melorot ke peringkat 4 grup C dengan 6 poin. Sebaliknya, timnas Indonesia naik ke posisi 3 dengan keunggulan selisih gol. Hari ini, gengsi tim nasional Arab Saudi hancur. Para pemain tidak fokus, dan kami memberi lawan peluang untuk memulai pertandingan dengan sempurna. Jelas bahwa persiapan psikologis mereka tidak maksimal, sambil memperlihatkan mata melotot. Hasil ini menjadi pelajaran penting bagi Arab Saudi untuk segera memperbaiki performa jika ingin menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Di sisi lain, kemenangan ini memberi angin segar bagi timnas Indonesia untuk terus melangkah di ajang kualifikasi. Lebih lanjut, kemenangan kalian melawan Arab Saudi adalah sejarah baru yang membuktikan bahwa Garuda bisa terbang lebih tinggi di panggung internasional. Kalian telah menunjukkan bahwa kerja keras, mental juara, dan semangat pantang menyerah adalah kunci untuk membalikan pandangan dunia terhadap sepak bola Indonesia. Jangan berhenti di sini. Masih ada laga-laga berat di depan yang membutuhkan fokus, konsistensi, dan kerja sama tim yang solid. Ingat, kemenangan ini adalah awal dari perjalanan panjang menuju mimpi besar kita, berkompetisi di Piala Dunia. Tetaplah rendah hati, tingkatkan latihan, dan jadilah inspirasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami semua mendukung kalian. Coach Shin, terima kasih atas dedikasi dan kerja keras Anda dalam membangun tim ini. Anda tidak hanya memberikan strategi hebat, tetapi juga mentalitas baru yang membuat timnas Indonesia tampil percaya diri dan solid. Berkat Anda, Garuda tidak lagi hanya bermain untuk bertahan, tetapi untuk menang. Kami tahu perjalanan ini tidak mudah, tetapi kami percaya pada visi besar Anda untuk membawa Indonesia ke panggung dunia. Teruslah memimpin tim ini dengan semangat dan kebijaksanaan Anda. Kami akan selalu mendukung Anda. Mari kita terus mendukung timnas kita dengan doa, semangat, dan apresiasi. Ini adalah momen kebangkitan sepak bola Indonesia, dan setiap dari kita adalah bagian dari sejarah ini. Bersama, kita buktikan bahwa Indonesia bisa menjadi raksasa Asia dan menembus panggung dunia. Ayo Garuda, terus terbang tinggi. Tiket Piala Dunia adalah harga mati. Masa depan Shin Tae-yong di timnas Indonesia pasca kemenangan atas Arab Saudi. Kemenangan timnas Indonesia atas Arab Saudi dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 mengukuhkan posisi Shin Tae-yong, ST, sebagai pelatih. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, setelah laga pada Selasa 19 November yang berakhir dengan skor 2-0 untuk Indonesia. Hasil ini tidak hanya menjawab kritik publik terhadap ST, tetapi juga membawa optimisme baru bagi timnas Indonesia. Evaluasi performa dan rencana jangka panjang. Menurut Erick, PSSI akan terus mengevaluasi performa tim dan pelatih. Kami punya waktu sampai Maret untuk memastikan semua aspek, termasuk kondisi pemain. Ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan, ujar Erick. Kontrak STY sendiri telah diperpanjang hingga Juni 2027, memberikan ruang bagi pelatih asal Korea Selatan itu untuk mempersiapkan tim menghadapi agenda-agenda besar. Peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Kemenangan atas Arab Saudi membawa timnas Indonesia ke posisi ketiga grup C dengan 6 poin. Meski menghadapi tantangan berat melawan tim-tim kuat seperti Australia dan Jepang, peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 tetap terbuka. Dua tim teratas dari grup akan langsung melaju ke turnamen, sementara peringkat ketiga dan keempat akan bertarung di babak berikutnya. Dukungan publik untuk Shin Tae-yong. Setelah laga melawan Arab Saudi, dukungan publik untuk STY semakin menguat. Seruan, Shin Tae-yong, menggema di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, berbeda dengan situasi setelah kekalahan dari Jepang beberapa waktu lalu. Aura positif ini diharapkan dapat memotivasi tim untuk terus memberikan yang terbaik di sisa pertandingan kualifikasi. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Australia pada 20 Maret 2025 di kandang lawan, lalu menjamu Bahrain pada 25 Maret. Pertandingan melawan Jepang dan Cina akan berlangsung pada Juni 2025, yang menjadi ujian akhir bagi Indonesia untuk mengamankan tiket ke Piala Dunia. Dengan hasil ini,
Shin Tae-yong berhasil membuktikan kualitasnya sebagai pelatih yang mampu membawa perubahan signifikan pada timnas Indonesia. Namun, tantangan ke depan tetap berat, dan konsistensi tim menjadi kunci utama untuk melangkah lebih jauh. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan dua hal penting: pencapaian besar bagi timnas Indonesia dan tantangan besar yang menanti. Kemenangan atas Arab Saudi membuktikan bahwa Indonesia memiliki potensi besar di kancah internasional, terutama di zona Asia yang kompetitif. Namun, perjalanan menuju Piala Dunia 2026 masih panjang, dan langkah berikutnya membutuhkan fokus yang lebih besar. Pendapat tentang STY dan PSSI. Shin Tae-yong telah menunjukkan kapasitasnya sebagai pelatih yang mampu memanfaatkan sumber daya pemain dengan baik, bahkan di tengah tekanan tinggi. Namun, PSSI harus berhati-hati dalam mengambil keputusan jangka panjang. Evaluasi yang direncanakan hingga Maret 2025 sangat penting untuk memastikan bahwa semua persiapan berjalan sesuai target, termasuk menjaga kebugaran dan konsistensi pemain. Tantangan timnas Indonesia. Meski kemenangan ini menjadi momentum positif, tantangan berikutnya lebih berat. Lawan seperti Australia, Jepang, dan Cina adalah tim dengan sejarah dan kualitas yang lebih unggul. Untuk itu, Indonesia perlu memaksimalkan potensi pemain muda seperti Marcelino Ferdinand, sambil memperkuat strategi permainan. Dukungan publik dan konsistensi. Dukungan besar dari publik juga menjadi elemen penting. Namun, ekspektasi tinggi dari masyarakat harus diimbangi dengan hasil yang konsisten. Jangan sampai euforia saat ini berubah menjadi tekanan negatif jika hasil di pertandingan berikutnya kurang memuaskan. Kesimpulan: Indonesia saat ini berada di jalur yang benar, tetapi masih jauh dari tujuan akhir. Dengan manajemen yang tepat, dukungan penuh dari PSSI, dan konsistensi performa, peluang Indonesia untuk membuat sejarah di Piala Dunia 2026 tetap terbuka. Namun, perjalanan ini memerlukan kerja keras dan strategi yang matang dari semua pihak yang terlibat. Tetaplah berjuang, Garuda Muda! Kemenangan ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu bersaing di panggung dunia. Tapi perjalanan belum selesai. Perjuangan menuju Piala Dunia adalah mimpi besar yang membutuhkan kerja keras, keteguhan, dan kekompakan. Ingatlah, kemenangan kemarin adalah langkah awal. Jangan puas diri. Lawan yang lebih berat menanti, tetapi dengan semangat juang dan kepercayaan pada kemampuan diri, tidak ada yang mustahil. Untuk para pemain, kalian adalah kebanggaan bangsa. Jutaan mata rakyat Indonesia mendukung dan percaya pada kalian. Jadikan setiap pertandingan sebagai kesempatan untuk memberikan yang terbaik dan mengharumkan nama tanah air. Untuk seluruh pendukung, dukungan kalian adalah energi luar biasa bagi tim ini. Teruslah bersatu, tunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang tidak pernah menyerah. Jangan berhenti. Garuda, terbanglah lebih tinggi menuju sejarah baru. 4 laga krusial Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia masih memiliki 4 pertandingan penting di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah kemenangan bersejarah atas Arab Saudi dengan skor 2-0 di Stadion Gelora Bung Karno, Selasa 19 November, langkah tim Merah Putih kini semakin menantang. Berikut jadwal 4 laga sisa yang akan menentukan peluang Indonesia menuju turnamen 4 tahunan tersebut. Timnas akan melakoni laga berat melawan Australia di kandang lawan pada 20 Maret 2025. 5 hari kemudian, Indonesia akan menjamu Bahrain di kandang sendiri pada 25 Maret 2025. Setelah jeda 2 bulan, tim asuhan Shin Tae-yong akan menghadapi Cina di kandang pada 5 Juni 2025. Laga terakhir akan berlangsung di Jepang, dengan Indonesia bertandang ke markas mereka pada 10 Juni 2025. Keempat pertandingan ini menjadi kunci bagi Indonesia, yang saat ini berada di peringkat ketiga klasemen grup C dengan 6 poin. Tim Merah Putih hanya terpaut 1 poin dari Australia di posisi kedua, yang merupakan zona lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Peluang Indonesia tetap terbuka lebar, terutama setelah kemenangan atas Arab Saudi. Untuk mewujudkan mimpi lolos, Indonesia wajib meraih poin penting di setiap pertandingan. Kemenangan atas Bahrain dan Cina di kandang menjadi target mutlak, sementara hasil imbang melawan Jepang di laga terakhir juga akan sangat berarti. Jika berhasil memenuhi skenario ideal ini, Indonesia berpotensi mengumpulkan 14 poin, jumlah yang cukup untuk mengamankan posisi di bawah Jepang, yang saat ini memimpin klasemen dengan 16 poin. Sementara itu, jadwal berat juga menanti para pesaing.
Australia harus menghadapi Jepang dan Arab Saudi setelah menjamu Indonesia, sedangkan Arab Saudi masih harus bertandang ke Jepang dan Bahrain serta menjamu Australia. Kondisi ini memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk memanfaatkan setiap pertandingan dengan maksimal. Sejauh ini, Timnas Indonesia telah menjalani 6 laga dengan 1 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 2 kekalahan. Kemenangan atas Arab Saudi menjadi modal penting untuk menghadapi 4 pertandingan terakhir dengan optimisme tinggi. Jadwal laga sisa Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Australia, tandang, 20 Maret 2025. Bahrain, kandang, 25 Maret 2025. China, kandang, 5 Juni 2025. Jepang, tandang, 10 Juni 2025. 4 laga ini akan menjadi penentu apakah tim Garuda mampu mencatat sejarah dengan lolos ke Piala Dunia 2026. Lebih lanjut, situasi Timnas Indonesia saat ini berada di fase yang sangat krusial dalam upayanya untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Meski tantangannya besar, peluang tetap ada jika strategi yang tepat diterapkan dan pemain mampu tampil konsisten. Kemenangan atas Arab Saudi menjadi sinyal bahwa Indonesia memiliki potensi bersaing di level tinggi. Namun, laga tandang melawan Australia dan Jepang akan menjadi ujian terberat. Australia dikenal kuat secara fisik dan taktik, sementara Jepang adalah raksasa Asia yang sulit dikalahkan. Dalam situasi ini, meraih poin di kandang menjadi keharusan mutlak, terutama saat melawan Bahrain dan Cina. Kunci utama ada pada performa tim di setiap lini. Pertahanan harus lebih solid, mengingat lawan di grup C memiliki serangan yang tajam. Di sisi lain, lini depan perlu lebih efektif memanfaatkan peluang, terutama dalam pertandingan dengan intensitas tinggi. Shin Tae-yong juga perlu memanfaatkan kecepatan dan kreativitas pemain seperti Marcelino Ferdinand untuk menciptakan kejutan di laga-laga penting. Secara mental, kemenangan atas Arab Saudi dapat menjadi modal kepercayaan diri yang besar. Namun, Indonesia harus tetap waspada agar tidak terlalu percaya diri, terutama saat menghadapi lawan yang lebih tangguh. Selain itu, faktor dukungan supporter di kandang juga akan sangat berpengaruh, sehingga pertandingan di Stadion Gelora Bung Karno harus dimaksimalkan dengan strategi yang matang. Jika Indonesia mampu meraih hasil positif di laga-laga kunci ini, peluang untuk lolos ke Piala Dunia bukanlah sekadar mimpi. Namun, perjuangan panjang ini memerlukan fokus, kerja keras, dan sedikit keberuntungan. Tantangan besar ini dapat menjadi momen bersejarah bagi sepak bola Indonesia. Motivasi untuk Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Tim Garuda saat ini adalah momen penting yang akan dikenang dalam sejarah sepak bola Indonesia. Perjalanan ini bukan hanya tentang mengejar tiket ke Piala Dunia, tetapi juga membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa yang pantang menyerah. Kemenangan atas Arab Saudi telah menunjukkan potensi besar yang ada di dalam tim ini. Itu adalah bukti bahwa kerja keras, semangat, dan tekad bisa membawa hasil luar biasa. Pelatih Tiongkok apresiasi kemenangan Timnas Indonesia atas Arab Saudi. Timnas Indonesia berhasil mencatatkan kemenangan bersejarah melawan Arab Saudi dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Berkat 2 gol spektakuler dari Marcelino Ferdinand, skuad Garuda berhasil menundukkan tim Green Falcons dengan skor meyakinkan. Pelatih Tiongkok, Branko Ivankovic, mengungkapkan bahwa hasil ini tidak mengejutkannya. Ia bahkan berharap Timnas Indonesia bisa mengatasi Arab Saudi dalam pertandingan tersebut. Kami memang berharap Indonesia bisa menang melawan Arab Saudi. Saat ini, hasil setiap pertandingan di grup ini sangat sulit diprediksi. Kekuatan tim-tim di grup C cukup seimbang, ujar Ivankovic. Menurutnya, penentuan tim yang akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026 atau melaju ke babak keempat baru akan terlihat jelas pada pertandingan terakhir grup. Klasemen masih sangat dinamis, dan kemungkinan besar akan berubah hingga laga pamungkas, tambah Ivankovic. Persaingan ketat di grup C. Grup C menjadi salah satu grup paling kompetitif di zona Asia. Jepang memimpin klasemen dengan koleksi 16 poin, namun posisi kedua hingga ke-6 masih menjadi rebutan. Australia saat ini berada di urutan kedua dengan 7 poin, sementara Indonesia menempati posisi ketiga dengan 6 poin. Posisi ini diikuti oleh Arab Saudi, Bahrain, dan Tiongkok yang masing-masing juga mengantongi 6 poin dari 6 pertandingan. Kami harus memberikan performa maksimal di setiap pertandingan untuk terus mengumpulkan poin, ujar Ivankovic, menegaskan pentingnya setiap laga dalam perebutan tiket menuju Piala Dunia 2026.
Harapan untuk timnas Indonesia. Keberhasilan Indonesia mengalahkan salah satu tim kuat seperti Arab Saudi tentu menjadi angin segar bagi skuad asuhan Shin Tae-yong. Namun, perjalanan masih panjang. Dengan sisa pertandingan yang semakin ketat, perjuangan timnas Indonesia akan terus diuji di lapangan. Lebih lanjut, kemenangan timnas Indonesia atas Arab Saudi dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah tonggak penting dalam perjalanan sepak bola nasional. Hasil ini menunjukkan perkembangan signifikan dalam strategi dan mentalitas tim di bawah pelatih Shin Tae-yong. 2 gol Marcelino Ferdinand menjadi sorotan, menegaskan bahwa regenerasi pemain berjalan baik, dan pemain muda mampu bersaing di panggung internasional. Persaingan di grup C sangat ketat. Dengan poin yang hampir seimbang di antara tim-tim peserta, setiap pertandingan menjadi sangat krusial. Meskipun peluang lolos masih terbuka, konsistensi performa menjadi tantangan utama bagi timnas Indonesia. Mereka harus menjaga fokus dan disiplin di setiap laga untuk terus mengumpulkan poin. Kemenangan ini juga memberi dorongan moral yang besar bagi tim. Hasil positif melawan salah satu tim kuat Asia seperti Arab Saudi membangun kepercayaan diri skuad Garuda dan meningkatkan optimisme para pendukung. Namun, perjalanan masih panjang, dan perjuangan di laga-laga berikutnya akan menjadi ujian nyata bagi kemampuan Indonesia untuk melangkah lebih jauh. Kemenangan timnas Indonesia atas Arab Saudi adalah bukti bahwa kerja keras, dedikasi, dan semangat pantang menyerah dapat menghasilkan hasil yang luar biasa. Ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan sepenuhnya, karena jalan menuju Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Timnas Indonesia menunjukkan bahwa mereka tidak hanya mampu bersaing, tetapi juga mampu menundukkan tim-tim besar dengan strategi dan kekuatan kolektif yang luar biasa. Untuk para pemain, ini adalah saat yang tepat untuk percaya pada diri sendiri dan satu sama lain. Setiap kemenangan adalah langkah menuju impian besar, dan setiap tantangan hanya membuat kalian lebih kuat. Ingatlah, perjuangan belum selesai, dan masih ada banyak laga yang harus dijalani. Namun, dengan komitmen dan kerja sama yang solid, Indonesia bisa mencapai apa yang dianggap mustahil. Kepada seluruh supporter, teruslah mendukung dengan penuh semangat. Kemenangan ini adalah milik kita semua, dan setiap sorakan, doa, dan dukungan akan memberi kekuatan tambahan bagi para pemain. Bersama, kita bisa mewujudkan impian besar ini. Jangan pernah ragu, Indonesia. Media Korea soroti kemenangan timnas Indonesia atas Arab Saudi. Shin Tae-yong ubah opini publik. Timnas Indonesia mencetak sejarah dengan kemenangan 2-0 atas Arab Saudi pada laga ke-6 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada Selasa, 19 November 2024, menjadi momen penting bagi pelatih Shin Tae-yong. Media Korea Selatan turut mengapresiasi keberhasilan ini, menyebutnya sebagai keajaiban Shin Tae-yong. Sebelum laga tersebut, timnas Indonesia berada dalam tekanan besar setelah hasil buruk di 5 pertandingan sebelumnya. Kekalahan 0-4 dari Jepang di kandang membuat posisi Shin Tae-yong terancam, dengan tagar Shin Tae-yong out menjadi trending di media sosial. Namun, kemenangan melawan tim kuat Arab Saudi mengubah pandangan masyarakat. Keajaiban di tengah tekanan. Media Korea Selatan, Expos News, menyoroti bagaimana Shin Tae-yong berhasil membalikkan situasi. Mereka mengingatkan bahwa pelatih asal Korea Selatan ini sebelumnya telah membawa Indonesia ke Piala Asia 2023 dan menorehkan prestasi di Piala Asia U23 2024. Namun, semua itu seolah dilupakan karena rentetan hasil buruk di awal kualifikasi Piala Dunia 2026. Artikel tersebut memuji strategi Shin Tae-yong yang membuat Arab Saudi, tim peringkat ke-59 dunia, takluk dari Indonesia yang berada di posisi ke-130. Kekalahan melawan Jepang terlupakan hanya dalam satu pertandingan. Keajaiban Shin Tae-yong kembali terjadi, tulis Expos News. Dukungan publik kembali menguat. Kemenangan ini juga menjadi momen kebangkitan bagi para pemain. Marcelino Ferdinand, yang menjadi motor serangan, mendapat pujian dari banyak pihak, termasuk media internasional. Ragnar Oratmangoen, pencetak gol pembuka, menyebut kualitas Marcelino sebagai kunci sukses timnas Indonesia. Pendukung timnas Indonesia kini kembali optimistis dengan peluang lolos ke putaran keempat. Mood tim langsung meningkat setelah kemenangan ini, tulis Expos News. Shin Tae-yong sendiri mengaku lega melihat perubahan sikap publik terhadap dirinya. Kemenangan ini bukan hanya untuk tim, tapi juga untuk bangsa Indonesia, ujar Shin Tae-yong dalam konferensi pers usai pertandingan.
Mimpi menuju Piala Dunia. Kemenangan ini memberi harapan baru bagi timnas Indonesia yang kini menargetkan posisi 4 besar untuk lolos ke putaran keempat kualifikasi. Dengan jadwal pertandingan yang masih tersisa, Shin Tae-yong dan para pemain bertekad untuk terus memberikan yang terbaik. Arab Saudi, yang merupakan langganan Piala Dunia, menjadi bukti bahwa skuad Garuda mampu tampil kompetitif di level Asia. Kini, harapan masyarakat Indonesia kembali membara, dan kepercayaan terhadap Shin Tae-yong pun semakin kuat. Lebih lanjut, kemenangan timnas Indonesia atas Arab Saudi menjadi momen penting, tidak hanya dari sisi olahraga, tetapi juga dalam membalikan persepsi publik terhadap pelatih Shin Tae-yong. Sebelumnya, kritik banyak dilontarkan kepadanya, terutama setelah kekalahan telak dari Jepang. Namun, kemenangan melawan tim yang lebih unggul secara peringkat FIFA menunjukkan kemampuan tim untuk bangkit dari keterpurukan, sekaligus membuktikan bahwa hasil nyata dapat mengubah opini. Shin Tae-yong juga menunjukkan kemampuan luar biasa dalam mengelola tekanan. Di tengah sorotan dan ekspektasi besar, ia tetap mampu memotivasi pemain untuk memberikan penampilan terbaik. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembangunan tim memerlukan waktu dan kepercayaan, meskipun hasil positif mungkin tidak langsung terlihat. Kemenangan ini juga dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk meningkatkan kepercayaan diri, baik di tingkat pemain maupun supporter. Selain itu, ini bisa menjadi pembelajaran penting bahwa evaluasi kritis terhadap pelatih dan tim harus diimbangi dengan pemahaman tentang proses pengembangan yang mereka jalani. Kemenangan melawan Arab Saudi adalah bukti nyata bahwa hasil besar selalu diawali dengan perjalanan panjang dan kerja keras. Ketika sebelumnya kita sempat jatuh, kritik datang bertubi-tubi, dan keraguan muncul dari berbagai pihak, kemenangan ini menunjukkan bahwa perjuangan tidak pernah sia-sia jika kita percaya pada proses dan terus berusaha. Jangan pernah takut pada kegagalan, karena itu adalah bagian dari perjalanan menuju keberhasilan. Justru dari kekalahan kita belajar untuk menjadi lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih tangguh. Seperti timnas Indonesia, yang meski sempat terpuruk, mampu bangkit dengan penuh semangat untuk meraih kemenangan. Mari jadikan momen ini sebagai pengingat bahwa tidak ada yang mustahil selama kita berjuang dengan hati dan pantang menyerah. Kepercayaan pada diri sendiri, kerja keras, dan keberanian untuk melangkah maju adalah kunci untuk mengubah keraguan menjadi kemenangan. Terus maju, dan jangan berhenti bermimpi besar. Timnas Indonesia kalahkan Arab Saudi, Hervé Renard akui kekalahan layak diterima. Pelatih tim nasional Arab Saudi, Hervé Renard, mengakui bahwa kekalahan timnya dari Timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia adalah hasil yang pantas. Pada pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, skuad Garuda menang dengan skor 2-0 berkat 2 gol dari Marcelino Ferdinand. Kemenangan ini membuat timnas Indonesia semakin percaya diri, sementara Arab Saudi harus terlempar ke posisi keempat dalam klasemen grup. Hasil tersebut juga memperpanjang rekor buruk Arab Saudi yang gagal mencetak gol dalam 4 pertandingan terakhir. Renard mengucapkan selamat kepada timnas Indonesia dan memuji performa anak asuh Shin Tae-yong yang dinilainya sangat baik. Selamat untuk timnas Indonesia, mereka layak menang sore ini, ujar Renard usai pertandingan. Mereka memulai laga dengan intensitas tinggi, dan kami dihukum karena kurang mampu mengimbangi mereka. Keyakinan lolos tetap tinggi. Meski kalah, Hervé Renard tetap optimistis Arab Saudi bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Menurutnya, persaingan di grup C masih terbuka, terutama untuk posisi kedua, mengingat Jepang diprediksi akan memuncaki klasemen. Yang jelas, Jepang akan finish jauh di depan, dan kami semua akan berjuang untuk tempat kedua. Kami akan terus berusaha, katanya. Kritik untuk timnya. Renard juga menyoroti kelemahan timnya yang gagal mencetak gol dan kurang solid dalam bertahan. Kami tidak mencetak gol di banyak pertandingan. Kami kebobolan lewat situasi bola mati dan serangan balik. Sepak bola itu sederhana, dan Indonesia menunjukkan kualitasnya, ujar pelatih yang pernah membawa Arab Saudi mengalahkan Argentina di Piala Dunia 2022. Dengan 4 laga tersisa, Renard percaya bahwa Arab Saudi masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki performa dan meraih hasil lebih baik di pertandingan mendatang. Sementara itu, kemenangan ini menambah momentum positif bagi timnas Indonesia yang terus menunjukkan perkembangan di bawah arahan Shin Tae-yong. Lebih lanjut, kemenangan timnas Indonesia atas Arab Saudi dengan skor 2-0 adalah hasil yang luar biasa dan membanggakan. Hal ini menunjukkan perkembangan signifikan dalam strategi dan permainan timnas di bawah asuhan Shin Tae-yong.
Kemampuan Marcelino Ferdinand mencetak 2 gol menjadi bukti pentingnya peran pemain muda berbakat yang mampu tampil gemilang di momen krusial. Selain itu, kemenangan ini juga mencerminkan kekompakan tim dalam menghadapi lawan yang memiliki reputasi kuat di Asia. Hasil ini bisa menjadi momentum positif untuk meningkatkan kepercayaan diri pemain dan dukungan dari masyarakat. Namun, tetap ada tantangan besar di depan, karena kontinuitas performa akan menjadi kunci dalam menghadapi laga-laga berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026.